Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa kaifa halukum ayyuhal hudur al-kiram? Ana bi khair. Alhamdulillah. Wa ana sa'idun jiddan bi liqa'ikum bi ru'yatikum fi hadha sabah al-mubarak ba'da an gibtu ana fi yaumil itsnain al-madi li amrin lil amri alladhi yajibu alayya al-hudur fihi. Ba'da syukri wal hamdi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hayya bina nashkuru, hayya bina nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi allamana dinana wa hadan nasa ila siratillah al-mustaqim. Ayuhas sada wa sayyidat al-kiram, al-yawm sanastamirru darsana wa insyaallah sanastamirru fi darsil qira'ah. Ba'da dhalik sanastamirru fi dars al-kitabah. Wa ma zilna nahnu fi mawdu' at-tayammum ba'da an talabtu minkum fi liqa'ina al-madi yani an tatadarrabu 'ala al-qira'ah wa ba'da dhalik antum tatadarrabuna 'ala al-fahmi wal ijabah 'ala al-as'ilah at-tadribiyah al-mawjudah fil kitab. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kami sudah pada pertemuan sebelumnya kami minta kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk membaca, ya, berlatih membaca, karena bahasa itu salah satu kunci kesuksesannya adalah pembiasaan. Karena bahasa itu adalah bagian dari kebiasaan kita. Ya, bahasa itu seperti yang kami sering sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, bukan sekedar pengetahuan, tetapi bahasa adalah keterampilan. Ya, bahasa adalah keterampilan yang menuntut kita untuk membiasakan menggunakannya. Pengetahuan, wawasan kita banyak, tetapi kalau kita tidak terbiasa mengaplikasikan pengetahuan, wawasan tersebut di dalam keterampilan berbahasa, itu akan menjadi tumpuk pengetahuan yang tidak terrealisasi menjadi keterampilan. Lidzalika at-ta'wid 'alal kalam bil lughah al-arabiyyah, at-ta'wid 'alal istima' bil lughah al-arabiyyah, at-ta'wid 'alal qira'ah wal kitabah bil lughah al-arabiyyah amrun muhimmun jiddan liman yuridu an yujida al-lughah al-arabiyyah. Karena itu Ibu Bapak sekalian, berlatih menggunakan bahasa Arab ketika mendengar, ketika berbicara, membaca dan menulis adalah suatu hal yang dianggap penting oleh para ahli dalam usaha kita untuk mengembangkan keterampilan berbahasa kita. Ibu Bapak sekalian, rasanya dengan pengalaman panjang belajar bahasa Arab, rasa-rasanya dalam pemahaman saya, dan keyakinan saya juga begitu, Ibu Bapak sekalian pengetahuannya sudah segudang banyaknya. Karena saya lihat, saya amati di banyak tempat kecenderungan para pengajar bahasa Arab adalah dan bercerita tentang bahasa Arab. Sementara Ibu Bapak sekalian menjadi pendengar setia, penikmat cerita tentang surga, karena Ibu Bapak mendengar orang cerita tentang bahasa Arab seperti cerita tentang surga, cerita tentang pahala, itu melahirkan kebahagiaan, melahirkan kegembiraan, tapi pada saat yang sama kita ada terlalaikan untuk mengingat dan menjadikan landasan bahwa bahasa itu adalah keterampilan yang tidak hanya sekedar pengetahuan. Tayyib ayah sadah wa sayyidat al-kiram, qabla an nakhtuwa ila darsina tali wa hayya bina naftatih darsana fi hadha sabah al-mubarak bi al-basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Allahumma zidna rabbana Zidna ilman nafi'an warzuqna fahman warzuqna fahman wasi'an wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dhalik liyatasharraf amamana المتدرب التالي على الكلام باللغة العربية على التقديم باللغة العربية ثم الكلام الموجز حول أمر من الأمور ليتدرب به من الذي سيقوم بالتدريب اليوم يا سيد أندي. Syukran Ustazi al-yaum hadza yaum muqaddimah tafadhali Sayyidah Yuniar Karim. Ahlan wa marhaban. Aina anti? Naam. Tafadhali ya Sayyidah Yuniar Karim. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramah wal muhtaram ustajuna at-tamahyudin. Hadiruna hadzal yaum. Nahmadu wa nasturu ila rabbina Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmati wa fadli kullu jami'an hudurikum fi hazihi. Darsa ta'alam tu logatal arabiyya fi uridu an ajibu lugatul arabiyya lakin asirtu wasaktu piropi walau jalika ibtahastu hazihi kisoti ata'alamu lugotal arabiyah hayabina nabtahu das bil kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Syukran laki. Ya Sayyidah Yuniar Karim. Baik. Ya Sayyidah, hal anti ma'ana? Iftah al-kamera. Naam, taib. Nah, coba lebih rileks lagi, Bu. Lebih rileks. Nih, tatap kami ini teman-teman yang juga punya nasib dan perjuangan sama dengan Ibu. Coba mulai sekarang, Bu. Tatap kami ya. Ya, Bu, ngomong, Bu. Coba. Silakan, Bu. Mulai dengan satu kalimat. Itu. Tatap kami, Bu. Nah, ini kami. Nah, tafadhali. Tafadhali, Ustaz. Ya, coba mulai ngomong. Ngelihatnya ke kita. Tidak ke arah lain supaya kami merasa bahwa Ibu bersama kami di sini. Ya. Ulangi saja apa yang tadi Ibu sampaikan, coba. Tadi kameranya mati, Bu, jadi nggak kelihatan Ibu. Coba sekarang, Ya, Bu. putus-putus. Iya, coba sekarang. Muter-muter terus ini. Iya. Nah, coba Bu. Coba ulangi seperti yang tadi Ibu sudah mampu sampaikan, tapi ngelihatnya ke kita gitu. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi Ibu punya pengalaman gitu. Ibu punya pengalaman berusaha belajar bicara bahasa Arab, walaupun mungkin belajarnya sedetik, 2 detik, 1 menit, gitu. Nggak apa-apa, yang penting kesempatan itu dimanfaatkan, Bu. Silakan coba. Nggak ada suaranya, Pak Ustaz. Muter-muter terus. Ada, Bu, bersih, Bu, bersih. Gambarnya kali ya. Gambarnya ada, Bu. Bagus. Ya, Gambar ada, kita suara coba ada. ya. Nanti Pak Andi tolong komunikasikan Bu Yuniar untuk pekan depan beliau yang mencoba lah, bukan pekan depan ya. Jumat ya, hari Jumat, atau boleh pekan depan juga. Hari Senin boleh ya, untuk persiapan lebih maksimal. Sampaikan lagi kepada beliau
untuk mengulangi saja hari ini seperti apa, tetapi dengan posisi seperti sedang berdialog dengan kita, ya, posisi sedang berdialog dengan kita, ya, ya. Kalau sekarang ini kita berasa ada yang perlu ditingkatkan, ya, karena selama beliau berbicara tadi arah pandangannya ke sebelah kanan beliau bagian bawah gitu, jadi selama bicara itu ke arah kanan bagian bawah gitu. Besok nggak apa-apa ulangi aja hal yang sama, tetapi arah pandangannya adalah ke depan. Jadi posisi kameranya, posisi handphonenya diposisikan tepat di depan beliau. Kan namanya berbicara. Kita berbicara itu kan artinya berhadapan dengan orang gitu ya. Dan namanya berbicara itu bukan hanya sekedar mengeluarkan bunyi-bunyi. Berbicara itu bukan hanya sekedar bersuara. Berbicara itu artinya kan ada partner berbicara. Ada rekan berbicara kita. Walaupun memang tidak langsung, ya, walaupun tidak langsung, tetapi karena tidak langsung maka peranan handphone kita, posisi kamera kita menjadi berpengaruh gitu ya. Bisa saja ngomong tapi ditaruh di samping, kan berasa, tapi kita kayaknya ngomong sama teman lagi ngobrol di angkot, jadinya teman lagi di samping, kitanya ngobrol di samping. Tapi ini kan memungkinkan kita berhadap-hadapan sehingga terasa betul ikatan hati, ya, ikatan hati dan kebersamaan. Syukran laki ya Sayyidah Yuniar Karim alal muhawala, sudah mencoba untuk berbicara, dan itu idenya itu orisinal. Tadi idenya orisinal. Itu artinya saya membayangkan apa yang beliau lakukan itu sudah on the track. Beliau ingin menyampaikan sesuatu, mungkin beliau mencoba untuk mengungkapkan dalam bahasa Arab, mungkin juga beliau sudah bertanya kepada teman-teman, ini Bu, Pak, kalau saya ngomong bahasa Arab begini kira-kira apa ya gitu. Kalau saya mau ngomong begini apa ya? Memang itulah proses belajar, ya. Itu artinya Ibu Bapak sekalian sudah mengikuti proses belajar dan itu hasilnya akan baik insyaallah. Baik, al-an qad hadara ma'ana 12 taliban. Akan kita lanjutkan pelajaran kita. Al-an sanastamiru darsana wa qabla dzalika qabla an aftah as-safhah allati sanadrusuha fi hadzal yaum, hal wajahtum al-mushkilah ayuha sadah wa sayyidat? Hal hunaka mushkilah binisbah li hadzal qira'ah? Apa ada kendala untuk memahami bacaan ini? Alhamdulillah tidak ada. Pak Guru, saya mau tanya, Pak. Silakan. Tafadhol, yang di kalimat kalimat di atas yang innaha latas lihun ila bil iktisali ahyana. Ini pemahamannya sesungguhnya sholat itu tidak sah kecuali dengan wudhu itu, Pak, dan mandi. Ini mandi atau pengertiannya iktisali ahyana ini mandi besar gitu, mandi menghilangkan hadas besar atau apa, Pak? Ini kemarin ya, kita menerjemahkannya membasuh saja, jadi saya pikir ini mungkin ada yang sesuatu yang ini. Itu, Pak. Iya, itu pemahamannya yang mandi besar. Oh, iya Pak. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Untuk seperti pengantin baru yang sudah beribadah indah, kemudian mau sholat subuh. Kalau kita, Ibu Bapak sekalian, itu cukup dengan wudhu. Tapi kalau untuk pengantin baru, harus al-igtisal. Ya. Nah, tapi dulu ilmu saya begini. Bukankah setelah igtisal itu wudhu lagi? Nah, dulu ilmu saya begitu. Tapi setelah saya belajar lagi, ya cukup al-igtisal. Karena kalau al-igtisal itu artinya anggota wudhunya kan juga sudah dibersihkan. Ya. Tapi tidak bisa sebaliknya. Ya, cuman itu ahyanan. Ya, ahyanan. Di ba'dil waktu. Semisal tadi
pengantin baru, atau yang mimpi jadi pengantin. Itu kan jadinya ahyanan. Betul itu pemahamannya seperti itu. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Jika demikian Ibu Bapak sekalian, maka mari kita lanjutkan. Maaf Pak Guru. Maaf Ya, Pak Guru. silakan. Kemarin Silakan. kami tuh ngomong-ngomong nih yang inahala itu. La itu huruf apa ya? Kemarin kami tuh belajar la nafi atau la apa? Menurut Pak Guru ini la apa? Bacanya bagaimana? Innahala. Terus baca selanjutnya. Oh ya baik. Innahala la taslihu illa bihi au bi. Ya baik. La itu pada dasarnya ada dua. Ada nafiyah, ada nahiyah. Ya. Itu bisa diprediksi dari cara membacanya. Kalau sesudahnya itu sukun, ya. Kalau sukun itu bentuk berapa? Bentuk fiil apa? Kalau sukun ujungnya? Fiil amar. Amar itu lawannya apa? Nahi. Nahi. Berarti kalau ujungnya dibaca sukun, berarti la-nya adalah la an-nahiyah. Tapi kalau ujungnya tidak dibaca sukun, atau lebih tepat, lebih lengkapnya, tidak dibaca majzum, maka la-nya adalah la an-nafiyah. La an-nafiyah. Oh, berarti ini la an-nafiyah. Selain dua itu. Kenapa Pak Guru? Maaf. Ada pilihan lain selain dua itu? Nggak ada sih. Oke, baik itu dia. Baik. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Pak Ustadz, Pak Guru. Ah iya, maaf Pak Guru. Biar enak makanya pakai bahasa Arab. Iya ya. Enak. Kalau masih kagok-kagok Pak Guru. Aduh, ya, maafkan. Soal kebiasaan saja. Soal kebiasaan saja. Soal terbiasa. Saya, Ibu Bapak sekalian, saya terbiasa bahasa Arab itu kalau lagi ngajar. Nah, itu artinya saya kalau dalam percakapan sehari-hari nggak biasa bahasa Arab, saya harus menyesuaikan diri kalau nanti ada teman yang ajak ngobrol bahasa Arab. Karena saya bahasa Arab pengajaran. Ya, bahasa Arab saya bahasa pengajaran, bukan bahasa Arab keseharian. Karena semenjak meninggalkan pesantren, saya hampir tidak pernah bercakap-cakap dengan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan istri saya, Ibu Bapak sekalian, ana wa zaujah nahnu takharrajna min qismi ta'limil lughal arabiyyah. Kita sama-sama alumni pendidikan bahasa Arab, tapi di rumah nggak ngomong bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak kebiasaan. Karena nggak jadi kebiasaan. Karena bahasa itu juga soal perasaan ya, soal perasaan gitu. Kayaknya kalau saya ngomong bahasa Arab itu ada rasa dia ngerti nggak sih apa yang saya maksud gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Waduh, jangan-jangan apa? Padahal tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu karena nanti kalau kita bercakap itu pemahaman itu kan terus saling melengkapi ya, melengkapi. Kalau menurut partner kita yang kita sebut dengan mukhotob, kalau menurut mukhotob kita ada yang tidak pas dari komentar kita, dia akan memberikan komentar lain lagi kan, sehingga kita akan saling memperbaiki. Cuman Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak, ini soal pengalaman itu sesuatu yang paling berharga menurut saya, pengalaman dalam arti sebagai bagian gitu. Itu sangat berharga sekali dalam menumbuhkan apa? Paling penting diantaranya kepercayaan diri. Ibu Bapak sekalian, sebelum saya ke Tunisia dan setelah saya ke Tunisia, kepercayaan diri saya sebagai orang yang belajar bahasa Arab itu jauh berbeda. Alhamdulillah. Padahal itu ke Tunisianya itu cuma sebulan tuh. Coba bayangkan kalau saya tempat di Timur Tengah bertahun-tahun, wah kepercayaan dirinya akan jauh lebih tinggi. Sama saya yang lama di Timur Tengah itu kalau ngobrol sama kita, dia itu lebih nyaman rasanya itu kalau ngomong Arab daripada ngomong bahasa Indonesia. Sebaliknya,
dia merasa kalau saya ngomong bahasa Indonesia kayaknya dia ngerti nggak sih apa yang saya maksud. Jangan-jangan salah paham. Berbeda kalau dia bicara bahasa. Itu kan soal perasaan, pengalaman itu. Karena itu Ibu Bapak sekalian, tidak bisa diceritakan memang, tidak bisa diceritakan, tetapi dia akan dirasakan kalau kita mengalaminya. Tuh. Kepercayaan diri membaca, nggak bisa kalau kita nggak praktik membaca. Ibu Bapak tahu, ini mestinya dibaca ini mestinya dibaca ini, tetapi kalau Ibu Bapak tidak pernah mempraktikannya, itu tidak akan terrealisasi. Yakin saja kata ahli ini, bukan kata saya ya. Yakin saja kata ahli ini bukan. Karena saya sebagai orang yang mencoba membuktikan pernyataan tersebut, saya menemukan memang benar adanya. Memang benar adanya. Halunaka. Karena itu Bapak sekalian, saya tidak terlalu fokus ke materi yang ada di buku, artinya bukan setiap hari kita bombardir apa yang di buku, apalagi saya nambah dengan buku yang lain. Kita sudah cukup banyak, tapi ada kecenderungan saya kalau muqaddimah, ana utilu al-kalam indal muqaddimah, ma yuradu bizalika, ma hadfuhu, ma ghayatuhu, at-tadrib, ana udarribukum jami'an ala istima' ila lughal arabiyyah. Jadi itu masih ringan kan, itu. Ya, muqaddimahnya diperpanjang itu adalah bagian dari mengusahakan untuk melatih Ibu Bapak sekalian supaya terbiasa mendengar orang berbicara bahasa Arab. Titik poinnya nanti, katakanlah klimaksnya nanti, kalau sudah terbiasa sering dengar orang ngomong bahasa Arab, di dalam diri kita, di dalam diri Ibu Bapak sekalian nanti akan tumbuh rasa keinginan. Itu kan biasa aja kan, ngomong itu kayaknya biasa aja kan. Nggak perlu berkerut dahi, nggak perlu berkeringat. Tuh Pak Guru biasa aja ngomongnya. Pak Guru baru masuk kemarin di kelas kita. Beda sama kita yang udah dari tahun 2019 di kelas ini ya. Nggak diomongin sih, tapi rasa-rasa itu kan otak kita juga merespon ya secara alam bawah sadar kita. Maka nanti akan mengatakan, lahirlah kemudian, kalau gitu saya dong bisa juga dong saya. Tapi sebenarnya sih saya bisa, tapi saya tahu apa kesulitan saya tahu apa kekurangan saya. Nah, itu artinya tumbuhlah kesadaran itu dan kita berusaha untuk meningkatkan. Tayyib, al-an nastami' al-qira'ah. Nastami' ilal qira'ah. Ya, silakan Ibu Bapak sekalian, sesuai dengan bagian masing-masing, kita akan dalami sekarang. Kita sudah ke tahap berikutnya, tahap pendalaman. Bukan hanya membaca dalam arti membiasakan diri kita untuk mengubah simbol-simbol tulisan menjadi simbol, menjadi bunyi. Man yabda. Ana Ustazi. Tafadhal. Saya sesuai dengan bagian masing-masing, kalau bisa ya. Tinggal lebih memudahkan. Kemarin Pak Andi, Nur, yang kemarin yang pertama kemarin. siapa? Kayaknya Bu Penny deh. Ini Pak Nur. Pak Nur ya? Pak Nur belum datang kayaknya. Udah. Ya, itu kita anggap problem ya kalau tidak hadir, karena sekali tidak hadir itu satu motivasi terkurangi, satu tantangan. Nah, Pak Nur udah datang hadir. Tafadhol. Ya, silakan siapa saja kalau begitu. Penny aja. Bu Penny kan yang pertama, yang awal-awal kemarin. Bu Penny udah hadir belum? Oh, Bu Penny nggak hadir, ya. Nggak hadir. Nggak hadir juga. Hadir juga. Oh, ya udah. Anak Ustaz Zuna ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum. Audu'u lazimun lis-sholati innaha la. Ya, berhenti di situ. Al-wudu'u lazimun lis-sholati. Ada koma. Wudu itu al-wudu'u lazimul lis-sholati. Nah, Ibu paham, Pak Andi paham itu lazimun, apa pertimbangannya? Lazimun itu lazim, ketentuan. Pertimbangannya dibaca lazimun apa? Oh, lazimun.
Tanwin. Mudhaf ilaih. Iya, bagus, ya, bagus. Tuh. Jadi Pak, pertama ya, ini jadi mensistematisasi cara berpikir kita. Yang pertama, kita ingat ya, dalam bahasa Arab itu, lughah Arabiyah, imma ismiyah wa imma fi'liyah. Jadi itu biasakan, kalau kita bicara, kalau kita membaca bahasa Arab, dalam kaitannya i'rab atau semacam itu, yang kita pikirkan ini ismiyah atau fi'liyah, sebelum yang lain-lain ya, sebelum yang lain-lain. Jadi yang pertama, usahakan itu dulu, tuntas pada itu. Ini ismiyah atau fi'liyah. Dalam arti kalau kita mengatakan ismiyah berarti konstruksi bangunan kalimatnya, ya, susunan kalimatnya itu ada mubtada dan khobar. Ya, itu kita sebut dengan pokok ya, kita sebut dengan pokok. Saya ingin bagi jadi dua ya, biar walaupun nanti bisa jadi 4 ya, bisa jadi 4. Yang pertama tadi adalah pokok, ismiyah ataukah fi'liyah. Berarti kalau ismiyah itu artinya dia mubtada ataukah khobar. Kalau fi'liyah berarti fi'il dan fa'il. Lalu kemudian berikutnya tambahannya yang 3. Baru setelah itu ya, setelah 2 tadi pokok tadi sudah tuntas, baru kita pertimbangkan yang berikutnya, yaitu man'ut na'at, mudhaf ilaih, jar majrur. Jadi kita bagi jadi 5 pokok, 5 dasar, yang kita sebut dengan apa istilahnya supaya tidak bertabrakan ya. 5 supaya ada 2 utama, 3 tambahan. Awalnya sih kita sebut ya, awalnya kita sebut dengan 5 dasar. 5 dasar. 5 dasar struktur kalimat. Mubtada khobar, fi'il fa'il, man'ut na'at, mudhaf ilaih, jar majrur. 5. Sehingga disebutlah sebagai Pancasila. Pak Guru, Pancasila. Pak Guru. Ya. Maaf Pak, ulangi yang 5 dasar tadi apa Pak Guru? 5 dasar tadi Pancasila kita. Pancasila membaca pertama mubtada khobar. Ya. Wasani fi'lun wa fa'ilun. Ya. Watalis jar majrur, biar lebih ringan. Jar majrur. Ya. Mudhaf ilaih. Arbi. Man'ut na'at. Min aina ja'a hadza as-sawt. Syukran. Coba Pak Andi itu pertimbangkan dulu ya. Yang pertimbangan tapi yang pertama tadi ya, 2 utama, 3 pelengkapnya. Ya. 2 utama, 3 pelengkapnya. Nanti akan ada lagi yang lain-lain ya. Nanti akan ada lagi yang lain. Ya, seperti yang Ibu Bapak sudah pernah pelajari ya. Tapi ini bagi kita yang belum pintar-pintar banget, ya inilah yang perlu sekali untuk dipahami dan dikuasai serta dibiasakan penerapannya. Coba jawab pakai yang tadi dulu ya Pak ya. Jawab pakai yang tadi dulu ya, baru sebelum yang lain tadi. Lazimun apa pertimbangannya? Sebagai apa dia? Mudhaf ilaih. Itu jangan langsung cabang, pokok dulu. Oh, yang mubtada khobar. Berarti fi'il fa'il. Nah, jadi itu dulu ya, sebelum yang lain-lain itu dulu, pokok dulu. Kalau di pokok tidak ketemu, baru kita ke cabang. Prinsipnya gitu. Kalau pokok tidak ketemu, baru kita ke cabang. Artinya apa? Kalau itu bukan mubtada khobar, kalau itu bukan fi'il fa'il, baru nyari yang lain.
Tapi artinya boleh saja Pak Andi mengatakan jawaban yang tadi boleh saja, asalkan Pak Andi sudah menyimpulkan bahwa ini nggak ada yang pokok di sini, ini bukan pokok gitu. Ya. Apa Pak? Filia. Apa dia jadinya? Filia. Ya, kalau filia berarti apa? Terdiri dari apa dan apa? Mubtada sama khobar. Mubtada sama khobar. Berarti itu Ya. keliru penempatan. Kalau mubtada dengan khobar itu namanya ismiyah. Oh. Ini sering dengar, tapi bisa jadi Pak Andi jarang mengucapkan. Jadi agak ketukar-tukar istilahnya. Itu kan dari awal betul itu. Kalau mubtada khobar, ismiyah. Kalau fi'liyah, fi'il fa'il. Diucapkan aja Pak Andi supaya sinkron gitu ya. Ini kan antara saraf-saraf di memori kita, masalahnya Ibu Bapak sekalian, saraf memori kita belum terhubung dengan baik, ibaratnya belum bikin jembatan dengan saraf-saraf di lidah kita. Sehingga yang kita mau ngomongin apa, tapi kok yang bunyinya beda gitu. Kok yang terucap beda gitu. Karena kita jarang membangun jembatan antara saraf-saraf di memori kita dengan saraf-saraf di lidah kita. Ya, Pak Guru. Lazim itu ismiyah. Ismiyah, jadi isim-isim lazimun lissolati. Baik. Mubtadanya mana? Mubtadanya lazim, khobarnya lissolati. Oke, bagus. Pak Andi, kalau dengar ibtidaiyah itu tingkat apa kalau sekolah? Dasar. Iya. Artinya dulu zaman dahulu ada nggak orang sekolah sebelum SD? TK. Pertanyaannya bukan begitu Pak Andi, Ada. kurang konsentrasi. Dulu, zaman dahulu, ada nggak sekolah sebelum SD? Sampai sekarang juga kayaknya nggak ada ya sekolah sebelum SD ya? Ya, tidak ada. Ya, SD kan. Kalau itu namanya kan taman, itu mah bermain. Konsepnya begitu, bukan sekolah sebenarnya. Ya. Kalau TK gitu, itu sebenarnya kan bermain bersama, bermain, belajar gitu bersama, ya belum jadi sekolah ya. Karena itu memang mungkin ada perubahan, tapi konsepnya begitu. Nah, begini maksud saya Pak Andi supaya gampang diingat. Sekolah pertama itu disebut dengan ibtidaiyah. Ya. Nah, bagian pertama di dalam kalimat ismiyah itu namanya mubtada, ibtidaiyah, mubtada. Oke? Ya. Pak Andi lihat lagi ya, Pak Andi lihat lagi. Lazimun itu pertama, atau itu dia kayak SMP? Pertama. Tidak ada itunya, tidak ada kata sebelum itu. Al-wudu. Nah, begitu. Jadi al-wudu itu SD-nya, lazimun itu SMP-nya, lissolah itu SMA-nya. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi kalau al-wudu itu adalah SD-nya, kalau dalam namanya itu al-wudu itu adalah ibtidaiyahnya, lazimun itu adalah sanawiyahnya, lissolah itu adalah aliyahnya. Itu. Ya. Berarti mubtadanya adalah al-wudu. Nah, begitu jadinya ya. Ya, Pak Guru. Ya. Kalau lazimun berarti khobar. Nah, oke, baik. Itu kan berarti sudah ketemu pokoknya. Baru lihat berikutnya, lissolati apa istilahnya? Jar majrur. Iya, bagus. Cukup itu untuk di wawasannya. Selanjutnya dilanjutkan bacanya. Masih saya atau yang lain, Pak Guru? Boleh, Pak Andi boleh. Yang lain juga boleh. Yang penting kita belajar terus bersama. Ya. Saya kasih kesempatan yang lain, Pak Guru ya. Tafadhol. Pak Ustadz Holik. Said Ustadz Holik. Said Holik. Syukron ya
Raisul Fas hadhil fursah li. Ustaz, innaha la taslihu illa bihi au bil iktisali ahyanan. Baik, syukron. Ya. Coba perhatikan itu apa makna dasarnya? Makna dasar sesungguhnya sholat itu tidak sah kecuali dengan wudhu. Bagus ya. Yang bermakna tidak sah yang mana? La taslihu. Baik. Ini sah tidak sah itu dalam pemahaman Pak Abdul Khalik itu berkaitan dengan sifat atau bukan? Ya, sifat wudhu dan. Oke, baik. Nah, coba dilihat ya di ilmu masa lalunya kalau itu berkaitan dengan sifat seperti besar, seperti kecil, seperti mulia, gitu ya, seperti mulia, panjang, pendek, itu ilmu coba lihat di ilmu masa lalunya. Di fiil ya, wazan 3 huruf ya, yang wazan 3 huruf, ya, wazan 3 huruf. Biasanya kalau berkaitan dengan sifat menggunakan wazan yang mana? Ada nggak pernah belajar begitu? Belum paham, Ustaz. Oh, baik ya. Coba kalau baik bahasa Arabnya apa? Sifat baik dalam bentuk fiil. Bahasa Arabnya apa? Soliha. Yang lain nih, kalau ini kan nanti larinya ke sini. Yang baik. Misalnya begini, coba ada hadis mengatakan begini. Itu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Coba. Itu. Tola ya. Mantola umruhu wa hasuna. Hasuna. Baik. Oke, coba. Hasuna. Oke. Itu sifat ya. Nah, Ustaz. Ya, itu kan hasuna itu bermakna sifat. Coba. Fi'il mudhari'nya apa? Hasuna. Yahsunu. Oke, bagus. Coba sekarang mulia. Sifat mulia, fi'ilnya bagaimana? Sifat mulia. Mulia. Kalau di surat Al-Alaq kan yang digunakan kan isim tabdilnya al-akram. Coba, kalau fi'ilnya? Fi'il mulia ya. Kalau isim tabdilnya adalah al-akram. Kalau sifatnya, sifat biasa, sifatnya itu karim. Coba kalau fi'ilnya? Syarifah. Pak, akram. Akram, Pak. Akram. Ashraf. Akram, Pak, akram. Akram mulia. Oh, akram. Bimana ya. Apa fi'ilnya? Fi'il yang 3 Ustaz ya. Karimah. Ini berarti belum ya. Coba kalau ini panjang bahasa Arabnya. Tawil. Jangan sifat ya, jangan bentuk sifat tapi dalam bentuk fiil. Tola. Terus? Ya tulu. Oke, baik. Itu sekarang besar. Kabiro. Coba dalam ayat kan ada begini ya. Sindiran kepada orang ahlul kitab yang ya ahlul kitab ya, bukan ke orang Islam, tapi kadang-kadang kita pakainya untuk menyerang saudara kita sendiri ya. Itu sindiran kepada ahlul kitab yang dikritik mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, lalu hal tersebut dianggap sebagai dosa besar. Kemurkaannya di sisi Allah. Ada ingat? Baik, kalau lupa saya ingatkan. Itu jadi dasar kita ya. Kabura maqtan indallah.
Khabaru Ya, Ahmad gitu ya. Indah. Baik, jadi kita ambil contoh itu ya, Untuk kata-kata yang berkaitan dengan sifat, ya, sifat dalam bahasa Arab itu polanya umumnya itu faula yaf'ulu. Ya, faula yaf'ulu. Seperti tadi, hasuna yahsunu. Kabura yakburu. Qasura yaksuru. Nah, kemudian tadi karuma yakrumu. Nah, kalau kita ingat itu, nah coba berarti ini laap gitu. La tasluhu. Ya, bagus. Gitu. Berarti madinnya soluha. Coba lihat hadis. Inna fil jasadi mudghah. Iza soluhat. Nah, bagus kan? Itu iza soluhat soluhal jasadu kullu. Soluha hasuna kaburo. Itu ya. Itu polanya sama. Faula yaf'ulu. Silakan dipraktikkan. Innaha la tasluhu illa bihi au bil iktisali ahyanan. Tayyib. Berikutnya. Bada saya Gida ini siapa kemarinnya? Berarti. Apa saya Chandra? Saya Chandra. Saya Chandra. Kemarin Bu Penny itu kayaknya Pak Pandi yang panjang ini. Oh, Bu Penny hari ini kan nggak masuk. Lanjut berarti, Pak Chandra. Pak Chandra. Yuk. Iya Pak Chandra. Iya. Ya, yuk. Wal wudu'u awil ihtisalu innama yakunu lil ma'i. Baik, ahsanta. Berikutnya. Bapak. Kok dia lagi? Ganti lagi Pandi. Udah nih ya? Iya. Ya. Baik. Apa pertimbangannya al-iktisalu, Pak? Bukan al-iktisali, bukan al-iktisala. Pertimbangannya adalah iktisalu mengikuti mubtada ini. Iya, oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Saidahwati, tafadholi, Saidahwati, Bada. Saidahwati. Enam. Ya. Wakot ya. Ya. Wakok ta'ridu ahwalu la yatayassaru fiha wujudal ma'i. Oke, bagus ya. Apa pertimbangannya ya? Pertama, ahwalu bukan ahwalun. Ahwalu bukan ahwalun. Oh, ini karena di depannya tuh kita ngikutin ini kan domah juga nih, ta'ridu. Salah ya Pak Guru ya? Ibu sepertinya udah sangat ini ya, sangat apa namanya? Sangat meresapi budaya belajar
bahasa Arab dengan guru yang lain sehingga kata salah benar menjadi sangat penting. Oh, untuk enggak Ibu sih, ucapkan. enggak sangat penting juga sih. Kan kita belajar, Pak Guru. Ya, maksud saya kalau belum apa-apa Ibu udah salah ya Pak Guru gitu. Maksud saya. Maaf, maaf. Keceplosan. Ya, saya bilang begitu. Maka saya bilang itu kan kalau di otak kita ya sering banget dengar benar salah berarti kan dia jadi kata favorit ya. Jadi kata favorit itu yang paling cepat muncul gitu. Kayak kita iya, nih mungkin. karena di rumah kita punyanya air putih, ketika ada yang tamu datang yang paling cepat muncul air putih gitu. Iya, benar. Di alam bawah sadar gitu, terucap. Itu yang saya bilang itu. Alam bawah sadar kita sangat meresapi karena sering banget itu salah, ini salah. Jadi karena apa? Saya melihat bahwa karena banyak ustaz yang mengajar bahasa, ustaz dalam artinya ya ini ya yang ahli dalam bidang agama itu kecenderungannya kan halal haram. Ini halal haram belajar fikih gitu. Karena jadi nggak ada yang abu-abu. Begitu ngajar bahasa Arab, ya ngajarnya nahu, ya salah benar jadinya. Nah, coba kita ulangi lagi ya Bu ya. Ya, baik. Nah, saya sih coba ya, karena saya kan termasuk ini juga ya korban terlalu sering salah. Jadi saya nggak ingin jadi guru itu sering-sering nyalahin ya, tetapi saya alihkan dengan mengajak diskusi. Sehingga walaupun ada kecenderungan kemudian orang kalau ditanya ini Pak Ertani ini ada yang salah nih. Gitu ya. Baik. Apa timbangannya ahwalu ya, dhammah bukan ahwalun, dhammatain, sama-sama dhammah gitu. Iya sih sama-sama dhammah. Apa pertimbangannya pakai satu dhammah, tidak pakai dua dhammah? Kan sama-sama dhammah. Berarti kalau dibilang marfu, ya sama-sama marfu. Kan gitu. Oh iya. Iya, tapi saya lebih cenderung mengikuti yang di depannya aja, Pak Guru. Ya, itu ya kecenderungan ya. Karena coba lihat. Yang di depannya itu fi'il atau bukan? Fi'il. Ya, memang fi'il memang nggak berhak pakai tanwin soalnya. Gitu tuh. Sedangkan ahwal itu isim apa fi'il? Ridu ahwalun. Kalau ahwal itu isim apa fi'il? Isim. Ini kan udah ada fi'il, berarti yang sebelahnya fa'il gitu ya, Pak Ustadz? Pak Guru. Ya, itu namanya posisinya ya. Posisinya adalah fa'il ya. Posisinya fa'il, tetapi jenisnya adalah, jenis katanya adalah? Oh, jenis katanya berarti isim. Nah, itu artinya Ibu, tidak sepenuhnya sama cara memperlakukannya. Oh iya. Nah, gitu. Kira-kira biar saya ingin menyeimbangkan dengan bahasa yang Ibu gunakan. Ya, saya ikuti yang depannya, kan gitu ya. Depannya begitu makanya. Pertimbangannya apa? Di dalam fi'il tidak ada tanwin, di dalam fi'il tidak ada al. Ya. Sedangkan dalam isim ada tanwin, ada al. Ya. Ya. Iya, sampai di situ, maka ilmu kita biasanya ini ya, biasanya. Saya sering mengatakan biasa karena memang ada kan pengecualian-pengecualian tertentu. Biasanya isim kalau dia tidak pakai al, tuh, dia tidak bertanwin. Kalau dia pakai al, dia tidak bertanwin. Itu ya. Tuh. Kemudian sebaliknya berarti isim kalau dia tidak pakai al, dia bertanwin. Kan gitu ya? Iya. Ilmu lebih lengkapnya lagi kan, yang tidak bertanwin itu adalah kalau dia, ilmunya mungkin belum nyampe nanti ya, saya kalau lihat sekilas belum nyampe, akan kita pelajari nanti. Yang sudah kita pelajari adalah dia tidak pakai tanwin kalau menjadi mudhof, walaupun dia tidak pakai al gitu. Iya. Bahasa sederhananya ahwal, karena dia tidak pakai al, maka yang muncul adalah tanwinnya.
Tanwin. Oh, jadi harus bertanwin. Berarti ahwalun. Gitu ya, Iya, Pak? baik gitu ya. Tuh. Seperti tadi ya, al-wudu'u, kalau pakai ilmunya Bu Wati, al-wudu'u lazimu. Iya. Apa? Ikut di depannya. Nah, kan gitu. Di Iya, depannya betul. marfu, lazim marfu. Marfu. Depannya adalah mubtada, setelahnya adalah khobar, sama-sama marfu. Oke. Marfu. Oke, dari segi itu ngikutin ya, bahwa gitu ya. Ikut, tetapi ada ilmu berikutnya yang perlu kita pertimbangkan, yaitu isim. Kalau dia tidak al, dia tanwin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Ibu boleh konfirmasi lagi. Yang Ibu yakini di setelah fiha, yaitu wujuda atau wujudu atau wujudi. Wujuda. Oke, bagus. Apa pertimbangannya, Bu? Wujuda, pertimbangannya wah, kayaknya nggak ada pertimbangan nih, Pak Ustadz. Oke. Pak Guru. Kalau tidak tahu, kalau saya nggak tidak tahu Al-Hafam. Wujuda, kayaknya enakan wujuda, bener. Oh, boleh. Nah, itu. Tuh. Maaf, Pak Guru. Boleh. Gitu. Aduh, Ini ibaratnya. masih minim nih ilmunya. Nah, baik. Sebenarnya sih udah dikasih tahu. Tadi kalau murni tidak tahu, maka udahlah. Nah, gitu Iya. ya. Oh, Nah. kalau udahlah berarti dong ya. Oh, iya benar. Wah, berarti wujudu. Lihat ada alnya apa tidak? Tidak ada al. Berarti? Wujudun. Oke, bagus. Menjadi mudhof atau tidak? Wujudun. Ya, dia mudhof. Kalau begitu, kesimpulan akhirnya bagaimana membacanya? Kalau mudhof, yang mudhof ilaihinya kan kasroh. Mudhofnya kesimpulan akhirnya. Benar, wujuda ya, benar ya? Tidak tanwin. Wujudul ma'i. Oh, oke, begitu jadinya. Benar ya? Ya, Maaf, jadi tadi ya, itu tinggal dibiasakan. Jadi tapi ilmunya kalau tidak tahu lah gitu ya. Ya. Kalau tidak tahu udahlah gitu kan. Ya, jadi kalau gitu saya baca wujudu. Tapi ini kan dia pakai alif lam. Oh, mungkin saya akan baca wujudun. Lihat lagi, Deng. Dia mudhof apa bukan? Ternyata mudhof. Kalau begitu, walaupun dia tidak pakai al, maka dia tidak boleh pakai tanwin karena dia menjadi mudhof. Mudhof. Sekarang, ini pakai ilmu nih, kalau pakai ilmu. Tapi tadi kalau jawabannya soal selera, enaknya itu susah didialogkan. Sama, nanya ke orang Lombok. Orang Lombok pedes sih. Ayam taliwang ya? Gitu. Sama, ke Sunda gitu, saya pertama kali dulu ke Sunda, ke Jawa Barat, ke Cangkuang namanya, minta sambal. Semangat nih, mau sarapan. Bukan sarapan deh, kalau di Bandung sarapannya itu pakai gorengan, bala-bala itu biasanya. Makan siang, wah semangat nih makan siang pakai sambal. Kok sambalnya manis ya? Ya Allah. Tapi nggak bisa didialogkan kalau soal selera. Selera, iya. Sekarang soal ilmu ya. Ya tayassaru. Nah, mengapa dulu kita belajar penting ya jenis kata itu isim, fiil, apa harf? Ini fiil. Iya, bagus ya. Kalau kita lanjutkan lagi, Ibu kalau itu namanya fiil ya, itu kan harus ada fa'ilnya. Iya. Ya, gitu. Kira-kira fa'ilnya mana? Ini fa'ilnya huwa. Oke. Ya, huwa benar. itu apa maksudnya? Huwa itu dia. Dia itu maksudnya apa? Maksudnya Pak Guru apa ya? Misalnya saya bilang begini.
Dia adalah ketua kelas. Dia-nya siapa? Oh begitu. Baik. Dia itu bisa ketua kelas, dia itu Pak Andi. Berarti di sini coba sekarang. Yatayassaru apa maknanya? Yatasaru maknanya sebentar Pak Guru. Karena ini bukan bagian saya. Tidak mudah ya. Mudah. Apa yang tidak mudah? Dia. Nah, kan gitu tadi jawabannya. Yang tidak mudah itu apa? Yang tidak mudah itu keadaan ya. Masalahnya kan sulit kan ya? Hah? Tidak mudah itu masalahnya kan sulit. Iya, sulit, sukar. Apa yang sulit? Dia itu. Dia sulit. Dia itu maksudnya apa yang sulit itu? Keadaan ya, takridu itu. Jangan ini, jangan mundur, jangan mundur. Baik. Fiha. Jadi yang hanya itu kali ya. Tidak mudah fiha di dalam. Kita bicarakan tentang tayamum. Ya, tayamum itu kalau sulit apa? Kalau sulit mendapatkan air. Sulit mendapatkan air karena airnya ada atau airnya tidak ada? Airnya misalnya kita sakit atau apa gitu Pak. Ini Gimana? Fokus ke sini Bu, ya. Jangan ke dialog keagamaan itu ya. Baik. Airnya tidak ada. Bahasanya. Airnya tidak ada. Ada kalau bahasa Arabnya apa? Ada. Waduh. Mufrodatnya kurang ini nih saya. Ya, pernah belajar sifat 20? Belum. Belum ya. Kalau ibu-ibu udah pernah belajar sifat 20 yang berkaitan dengan sifat Allah ada apa? Wujud. Oh ya, wujud. Wujud ada. Berarti dia sulit. Sulit apa? Sulit ada. Nah, gitu. Nah, maka dengan cara pemahaman itu wujud itu sebagai fa'il dari yatayassaru. Gitu. Oh ya. Nah, baik, sekarang begini ilmunya. Tadi saya berharap Ibu ketika mengatakan wujuda itu apa pertimbangannya? Saya berharap jawabannya jawabannya karena maf'ul bih. Nah, kalau gitu kan enak dialognya. Tapi karena Ibu tidak menjawab maf'ul bih, tapi karena enaknya begitu ya kita tidak bisa dialogkan lebih panjang. Baik, coba diulangi Ibu. Waqad ta'ridu ahwalun la yataziyassaru fiha wujud tadi kan wujudul alma'i. Iya. Kalau mau dipisah wujudu alma'i. Kalau disambung wujudul alma'i. Wujudul ma'i. Iya, bagus. Supaya nanti Pak Andi kalau nulis imla tidak bingung. Wujudul berarti hurufnya setelah dalam ya. Bukan ya Pak Andi. Jadi caranya begitu. Kalau latihan baca, sambung putus. Wujudu al-ma'i. Kebayang kan? Wujudu al-ma'i. Kalau disambung, wujudul ma'i. Syukran ya Sayyidah Wati. Afwan. Ustaz. Jadi enggak itu Bu, Wati andai kata Ibu tadi mempertimbangkan kalau enggak tahu udahlah itu aman tadi itu wujudu. Kalau enggak tahu udahlah. Ayo. Oh gitu. Badah Sayyidah Asrina Dewi tafadholi. Au yujadu walakin yuhsal dararun min isti'amali. Coba lebih jelas Bu, tidak usah ragu-ragu, itu biasa aja Bu. Ini biar kita bisa belajar.
au yujadu walakin yushal dararu min isti'amalihi. Iya, bagus ya. Coba Bu perhatikan setelah kata yukhsha. Oke. Yukhsha. Setelah kata yukhsha, ya ini panjang pendeknya juga perlu dibiasakan ya Bu. Kalau teorinya mah udah di luar, bukan hanya di luar kepala ya, tapi di bawah kaki lah teorinya. Setelah kata sesudah yukhsha, ada panjangnya enggak? Ada, Ustaz. Apa? Ada. Yang panjang Alif. itu yang mana? Itu alif bengkok. Setelah yukhsha, Bu. Setelah yukhsha. Yukhsha. Setelah huruf sa maksudnya, Ustaz? Bukan. Setelah kata yukhsha. Oh, ada alif. Ada yang dibaca panjang nggak di situ? Tidak. Ya. Kalau Al-dararu. begitu, kalau tidak ada, maka praktiknya juga disesuaikan dengan ilmunya. Supaya kita nanti satu ilmu dengan perilaku. Silakan, Bu. Diulang lagi, Ustaz, atau? Ya, silakan. Au yujadu. Au yujadu walaki yusal dararu min Nah, itu dia. Roknya jangan panjang kalau begitu. Masih panjang, Ustaz. Jangan dororu, jangan dororu. Ya. Kemudian, itu soal dasar betul ya, Bu. Dasar betul ya. Mohon maaf dalam ibarat kata, ini ya ibarat kata. Anak Iqra juga tahu panjang pendek teori ya, tapi soal praktik ya, soal praktik beda cerita. Itu yang pertama ya, perhatikan di situ tidak ada yang panjang. Kemudian yang kedua, perhatikan alnya apa? Apakah al-syamsiyah atau al-qamariyah? Alif lam samsiyah. Oke, silakan dipraktikkan. Yuhsad dararu min Roknya jangan panjang, Bu. Roknya jangan panjang. Supaya ibu tidak kecelak ya, maka berhenti aja di sukunnya. Ad. Berhenti aja di situ. Supaya jangan kecelak di situnya, di roknya. Yuhsad dararu min. Roknya jangan panjang. Yuhsad dararu. Oh iya, Ustaz. Yuhsad dararu. Yuhsad dararu. Yuhsad dararu min. Ya, jadi berhenti aja di sukunnya. Yuhsad. Berhenti aja di situ. Tarik napas. Mau sebulan, 2 bulan. Kayak narik uang kontrak. Nggak masalah. Karena itu kan sukun. Ya. Tapi kalau ibu buru-buru di situ, yuhsad dararu. Jadinya kan capek napas kita, akhirnya butuh istirahat, dilepas di ro jadinya. Silakan, Bu. Atau ditemukan tetapi enggak, Bu, bukan kita masih belum sampai situ tuh. Ibu latihan baca aja dulu, Bu, latihan baca aja. Ya, membiasakan diri membaca tulisan Arab dengan benar. Ya. Au yujadu walakin yusad dararu min isti'amili. Iya, baik. Bu Asrina, Ibu kalau dengar pola istaf'ala bisa lanjutkan mudhari dan masdarnya. Istaf'ala yustaf'ilu. Istaf'ala yustaf'ilu. Bisa dilanjut sampai masdar? Enggak, Ustaz. Baik, ya. Ibu bapak yang lain, bagaimana kalau pola istaf'ala? Istiqmal. Yes. Burita mah pinter banget. Kita nanya istaf'ala, dia larinya ke beda. Ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Apa, Bu? Burita? Istaf'ala bagaimana? Kalau pola istaf'ala?
Sama dengan istighfar itu kan Pak Guru, istiqmal. Iya, pola istaf'ala bagaimana Bu Dita? Istaf'ala. Iya, terus? Yasta'ilu. Iya, terus? Istiqmal. Kemana larinya tuh? Kok larinya ke situ? Coba Pak Chandra. Istif'alan. Pak Chandra, sebaiknya tidak di jalan-jalanin ya. Nanti susah itu aplikasinya kalau jalan-jalan. Bilang, Pak. Istif'alan. Nggak usah pakai lan-nya, Pak. Istif'ala. Istif'ala. Istif'al, gitu aja. Oh iya, Masya Allah. Istif'al. Ya, terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Istif'al. Melihat langsung kan, dengan kalau pengalaman ininya, kalau saksi sejarahnya Pak Beni itu. Saksi sejarahnya Pak Beni. Gitu. Agak sulit kita kalau tidak membiasakan. Ini karena bahasa itu soal kebiasaan. Kalau pengetahuannya memang begitu. Bu Asrina, terdengar tadi bagaimana kalau pola istaf'ala? Udah, Ustaz. Coba dipraktikkan istaf'alanya dulu. Istaf'ala, yastaf'ilu, isti'alan. Isti'ala. Berarti belum. Juga. Tolong Ibu yang suaranya bisa lebih kencang biar Bu Asrina bisa mendengar dengan jelas juga. Bu Wati mungkin? Istif'ala, yastafilu, istif'al. Ya, baik. Coba ya. Istaf'ala. Istaf'ala. Yastafilu. Yastafilu. Istif'al. Istif'al. Ya, sekali lagi bersama-sama. Istif'ala. Yastafilu. Istif'al. Ya, coba Bu Asrina. Istaf'ala, yastafilu, istif'al. Ya, di itunya nadanya supaya la-nya jangan jadi panjang. Istaf'ala cukup satu ketukan, jangan istaf'ala, yastafilu. Nah, jadinya ketukannya kebanyakan jadinya. Istaf'ala, coba. Istaf'ala, yastafilu, istif'al. Iya, al. Istaf'ala. Yastafilu. Istif'al. Istaf'ala, yastafilu, istif'al. Oke, bagus. Sekarang terapkan pada kata istakmala. Istakmala. Istakmala, yastakmilu. Istakmala. 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 Iya, coba lihat ya. Ini. Istakmilu. Istakmilu. Coba lihat Bu, yang saya tulis coba Bu. Coba dipraktekkan dengan kata itu. Istakmala, yastakmilu. Bukan, jangan jadi tak, jangan tak. Istak. Ya, Ustaz. Istakmala, yastak. Istak. Dewi ke Hamzah lari tadi ainnya. Iya. Oh, betul. Istak. Istakmala.
Yastakmilu. Saya tulis 2 kata ya Bu ya. Usahakan karena ini berbeda, jadi usahakan Ibu bacanya beda juga. Iya, Ustaz. Istak itu kah? Coba Bu. Yang pertama ya Ustaz. Ya. Istakmala yastakmilu. Yang mana ini Ustaz? Saya baca aja dua-duanya dulu ya Ustaz. Ya, silakan. Istakmala. Mau atas dulu apa bawah dulu? Atas Ustaz. Sama ya. Ya, istakmala. Istakmala. Kalau istagmala jadinya begini nanti kalau istagmala. Jadinya begini kalau istagmala. Nah, aduh, A. Coba usaha terakhir. Kalau Ibu nggak bisa, berarti batas akhir usaha kita sampai di situ. Coba terakhir, Bu. Yang mana, Ustaz? Dari awal, Ustaz? Silakan. Enggak. Istakmala. Yastakmala. Sekali lagi, Ustaz. Ayo. Istakmala. Yastakmala. Ibu bapak sekalian, di sini ada itu enggak? Ada yang itu guru tahsin enggak di sini? Ada Ustaz. Bu Sri. Bu Sri Tuti. Bu Sri Hastuti. Bu Sri, mana Bu Sri? Bu Sri, Tapadoli. Ketawanya Bu Sri, belum kedengaran nih ketawa Bu Sri Hastuti pagi ini. Oh iya. Bentar dulu, bangun dulu bentar. Tidur. Bu Sri lagi sakit. Oh, lagi Bu Sri sakit, lagi sakit. maaf. Oh, baik. Ustaz, siap. Jadi tolong nanti beberapa menit apa berapa itu nanti minta tolong bantu Bu Dewi ya, Bu Dewi Asrina Dewi untuk makhraj ain ya. Ya Ustaz, nanti saya belajar sama Bu Sri Ustaz. Ya itu aja ya untuk ain. Ini kelihatannya kan masih ini kejedot sedikit jadi din, kejedot sedikit jadi kaf, mau dekatin dikit jadi hamzah. Itu ainnya belum dapat, gitu. Ainnya belum dapat. Ini memang huruf ini memang huruf yang perlu mendapat perhatian lebih dalam dibandingkan yang lain-lain. Oke, baik. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Silakan. Siapa? Tafadol, Syed Beni. Baik, nanti. Paragraf berikutnya, Pak. Paragraf berikutnya. Oh, paragraf. Famaza memang. Iya, Famaza. Betul, Pak. Paragraf berikutnya itu masih paragraf pertama. Maksudnya yang di bawahnya, paragraf berikutnya, Qad abahallahu lahut tayamum. Ya, coba perkata dulu. Qad abahallahu lahut tayamuma. Perkata dulu, Pak. Perkata dulu, Pak. Qad
abaha. Allahu lahu at-tayamuma. Ya, itu masih kejedot di ya-nya. Ya-nya masih kedengaran lebih panjang dari semestinya. Oh, at-tayammuma. Ya, jadi kalau Ibu Bapak nanti ya, salah satu fungsinya bahasa Arab itu bahasa yang sangat mulia, tidak ingin menyusahkan kita. Salah satu fungsi ada sukun itu supaya kita istirahat. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat itu nanti akan implikasinya ada yang kita panjangkan lebih dari semestinya. Coba dipraktikkan. Ya. Qad abahallahu lahu at-tayammuma. Iya, baik. Apa pertimbangannya at-tayammuma? At-tayammuma. At-tayammuma. Qad abaha. Maf'ul bih, Pak. Iya, oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Tafadholi Sayyidah Rita Ikhlas. Ya, ya Pak Guru. Faya qasidu illa syai'in min jinsin al-ardi kat-tarabi wa ma yastamilu alaihi min hajari turabin fayatbu wahu biyadi batini kafaihi marrotan yamsu biha wajah kullu yamsahu biha yadaihi ma'a mirfaqaihi. Iya. Mungkin ada kendala di perangkat ya, di perangkat Bu Rita ya. Nggak ada suara yang kita tidak perlukan. Oh. Iya, kipas angin tuh. Masalah HP-nya nih, Ustaz. Baik. Coba ini Bu dibaca Bu. Yang mana Pak Guru? Yang saya lingkari. Oh itu. Layar. Kal turoba. Ibu lihat layar ya bacanya ya. Ya. Ini sehingga ada versi membaca yang berbeda. Versi tadi nggak lihat layar berbeda dengan versi lihat layar. Kita mau yang ini nih. Kalau tadi bacanya Ustaz. Oke, Bu Rita tolong diaktifkan mikrofonnya. Oh, yang lain ya. boleh. Silakan. Bagaimana Bu bacanya? Kalit turobi. Iya, bagus. Itu dugaan Ibu itu berapa kata? 3. Baik. Kata yang kedua artinya apa? Untuk dengan debu. Dengan 1, 2, 3. Yang pertama artinya apa? K. Yang pertama artinya apa, Bu? Yang pertama K. Seperti. Baik. Seperti. Yang kedua apa artinya?
Li. Li itu dengan. Yang ketiga apa? Debu. Ya, bagus. Nah, sekarang kita cari Arabnya. Yang berarti debu kata apa? Turobi. Perhatikan ya. Turob. Yang berarti dengan apa? Li dengan juga, Kak. Seperti ataukah yang pertama ya? Li kan dengan juga, Pak Guru. Saya ulangi lagi ya. Yang berarti dengan apa, Bu? Li. Iya, bagus ya. Yang berarti seperti apa, Bu? K. Tulisannya bagaimana itu? Tulisannya satu huruf atau kaf dengan alif? Kaf dengan alif. Oke, barulah ketemu sekarang. Itu ya. Coba Ibu lihat lagi. Kaf dengan alif itu jenisnya isim apa fiil? Apa harf? Seperti K. Kalau dengan alif ya. Kalau kaf dengan alif ya. Kaf dengan alif itu isim fiil apa harf? Harf. Ya, harf apa namanya kaf alif? Kaf. Kalau di kaf sama dengan jar majrur, huruf jar. Kalau kaf alif huruf apa? Kaf alif. Kaf alif. Tidak sama dengan huruf jar tuh ya Pak Guru. Yang harfu jar itu kaf alif apa kaf saja? Sepertinya kaf aja yang kemarin belajar. Kalau kaf aja berarti itu adalah kata yang pertama, lalu alifnya mau dikemanakan? Wah, kemana? Kalau kaf aja berarti mungkin itu fi'il. Fi'il apa kaf aja? Tadi sekali lagi, kalau harfu jarnya adalah kaf saja, lalu alifnya mau dikemanakan? Atau itu apa Ustaz? Alif lam itu ya? Kalau itu alif lam, alif lam itu sudah dihitung kata? Tidak. Kalau begitu, apakah itu 3 kata? 2 kata, Kal. Kalau 2 kata pertama apa? Ulang lagi Pak Guru, apa pertanyaannya? Kalau 2 kata, ini yang saya lingkari, ya. Kalau dia 2 kata yang saya lingkari, kata yang pertama apa? K. Kata yang kedua apa? Al-Turobi. Itu alnya al apa? Al-Samsiah. Jadi bacanya bagaimana? Kat Turobi. Iya, begitu jadinya. Oke. Sudah? Syukron Ustaz. Afwan. Kat Turobi. Lanjut berikutnya. Ba'da Sayyidah Sri Hastuti, tapi sakit ya. Said Nur Alam. Tafadol Said Nur Alam. Said Nur Alam. Tafadol. Yang lain, Pak? Au Sayyidah Novianur. Tafadoli. Sayyidah Novianur.
Sayyidah Novianur. Iya, mulainya dari Marotan ya. Tadi saya nggak perhatikan gurita terakhir. Paragraf baru, Bu. Oh, paragraf baru. Iya. Bitayamam, bitayam. Bu, kunci motor mana ya, Bu? Bitayamumi, ya. Bitayamumi, yasirul insanu zohiron yusoli minal faroidi wal wafili wal wajibati. Iya, bagus. Apa pertimbangannya Tohiron? Tohiron itu udah kita Apa pertimbangannya? Maful bi dari yusirul insan fi'il fa'il yusirul fi'il fa'il al insanu Tohiron maful bi alamatul nasib. Ibu bacanya yusiru apa yasiru? Yasiru. Yasiru maknanya apa? Yasirul insan. Yasiru masanya. Bu Rita di mute dulu, Bu Rita. Yasiru maknanya. Yasiru mudah dari awal kata mudah. Yang mudah itu pakai sin apa pakai sod? Oh, yasir pakai sin. Kalau pakai sod, apa sod? Pakai sin. Kalau yasiru yang mudah, pakai sin. Pakai sin, Ustadz, tapi ini yang pakai sod. Itu maknanya apa? Soro kali ya. Maknanya soro. Belum tahu, Ustadz. Sekarang saatnya berbagi pemahaman baru berbagi pertanyaan. Bu Novia itu ya. Kalau karena pernah belajar. Apa Ustadz? Karena. Iya. Pernah Ustadz, karena. Dia sendirian apa punya teman? Punya teman. Apa saja teman-temannya? Aduh, kagak hafal itu. Karena asbaha ya termasuk Ustadz. Kalau saya nggak salah pelan-pelan Ustadz. Apa lagi? Asbaha. Penuh surat duha. Duha. Asbaha ingatnya. Karena Laisa tuh Ustadz, Laisa. Coba Ibu bisa buka itu, ada perangkat yang bisa dicari enggak? Atau saya ini ya, saya buka dari sini ya Ibu Bapak sekalian ya. Iya Ustadz, bukunya di atas ini tekan. Seadanya di otak saya ya, ingat-ingat pelan-pelan ya. Apaan ya? Asbahat tadi udah. Lihat Bu, yang saya tampilkan. Iya Ustadz, lihat. Tuh Baik, kecil benar. Digedein. Lihat, ya. Ada gambar. Bentar. Kosong. Belum. Soro asbaha. Bisa dibaca? Bisa Ustaz. Coba dibaca. Baca aja.
Baca. Dari atas apa langsung? Kana akhawatuha. Kana asbaha amsah amsa'a zola adha bata soro laisa ma zulin ma baroha ma in nih ma ma in nggak tahu itu ma fata ma dama. Iya, baik. Ada yang akrab, ada yang memang jarang Belum. ya muncul. Kana asbaha amsa zolla adha bata soro laisa ma zala ma bariha ma infakka mamfakka ma fatia madam. Oke. Ya. Apakah dari teman-teman Kana yang ada di sini ada tidak yang berkaitan dengan pelajaran kita yang sedang kita bahas? Adakah tidak menurut Ibu? Saya terpaksa harus jawab, tapi mohon maaf, saya milih aja ada. Yang mana, Bu? Sebentar, Ustaz. Laisa. Oke. Ya. Yang ada kaitannya dengan pembahasan kita adalah ini, Bu, yang saya lingkari, Bu. Sora. Mudhari'nya yasiru. Sara mudhari'nya yasiru. Nah, sekarang silakan dipakai ilmu kana wa akhawatuha untuk menjelaskan yang tadi. Yasirul insani. Soro yasiru, jadi yasiru kana akhwatuha. Dia merofakkan. Jadi apa, Bu, jawabannya berdasarkan ilmu tadi? Yasiru. Ya, tadi yang ditanya tadi tohiron, berarti apa jawabannya? Jawabannya itu kalau semula tadi kan disebut maf'ul bih gitu ya. Khobar. Ya, lengkapnya bagaimana? Khobar mansub. Karena Kana dan teman-temannya menasabkan khobar. Merofakkan ada. Jadi itu tohiron. Apa pertimbangnya tohiron? Kalau tadi kan maf'ul bih. Ya. Jawabannya tadi kan maf'ul bih. Dirubah, Ustaz. Kalau tohiron apa sekarang setelah tadi kita murajaah? Khobar yasiru. Iya, oke, bagus. Terima kasih Ibu Novia. Nah, Ya, tadinya seumpama Ibu ingat yasiru akan terasa gitu. Ya. Terasa bahwa yasiru tidak cocok untuk dipahami punya objek. Udah ingat belum apa makna soro yasiru? Menjadi. Bu Rita, keren Bu Rita. Nggak ditanya, tapi karena saking pemurahnya, gitu ya. Jadi coba kalau kita dengar ya kata menjadi gitu. Kata menjadi itu berobjek nggak kalau dalam pemahaman kita?
menjadi apa? Ada ya, ada objeknya. Menjadi guru, menjadi sakit. Itu bukan objek ya. Bukan objek. Menjadi. Bedakan coba antara menjadi dengan menjadikan. Menjadikan guru. Menjadi. Kalau menjadikan itu dalam pemahaman kita cocok kalau dia gitu ya. Kalau dia berobjek, menjadikan apa gitu. Ya, betul. Menjadikan apa? Tapi kalau menjadi gitu ya, menjadi itu dalam pemahaman itu dia tidak cocok berobjek. Sehingga dari segi makna dalam kaitannya begitu dalam bahasa Arab, maka tohiron itu bukan sebagai maf'ul bih. Ilmunya apa tadi? Tohiron sebagai khobar yasiru. Kita lanjut berikutnya. Siapa? Terima kasih Ustadz. Tafadoli. Terima kasih Pak Guru. Syukron ya Ustadz. Syukron ya Ustadz. Syukron ya Ustadz. Afwan. Ya Ustadz. Bada, Sayyidah Junior, tafadoli. Sayyidah Junior. Sayyidah Junior. Tafadoli. Fayasribu fauqahu biyadihi bibatini kapaihi marotaini. Baik, terima kasih Bu Yuniar. Terima kasih. Berikutnya siapa? Pak Andi? Said Abdul Khalik. Tafadhol. La yajuzu tayammumu illa li uzrin yubihu zalika. Ammal a'zaru fa ahammuha. Baik, bagus. Apa pertimbangannya at-tayammumu? Tayammumu menjadi fa'il dari yajuzu. Oke, taib, ahsanta. Man ba'dahu? Ba'dah Said Chandra, tafadhol. Tafadhol. Ya. Al-bu'du an makanil ma'i. Lama fihi min masaqai in wa ta'abin. Baik. Apa bacanya, Pak? Al-bu'du amakanil ma'i. Apa Lama. Pak bacanya? Oh, lama. Apa maknanya? Maknanya manakala. Jadi pemahaman lengkapnya apa? Manakala. Manakala jauh dari tempat air. Begitu Pak Guru. Lama itu yang Bapak tahu ya, lama itu yang Bapak tahu itu berkaitan dengan fiil, apa isim, apa harf. Berkaitan dengan huruf. Artinya dia bergandeng dengan fiil, apa isim, apa harf. Dia bergandeng dengan isim. Coba kita cek ya ilmunya Pak Chandra.
Coba baca Pak Chandra. Lama ala wajhina. Awalan hurufun jazm fi'il mudhari'un. Oke, baik ya. Yang kedua apa? Hurufun jazmil fa'il. Asani. Yang mana nih? Al-awal. Yang mana Pak Guru? Asani. Asani. Al-awal. Asani. Sekarang asani. Asani. Yuqallibu. Bapak baca nggak tulisan asani, Pak? Asani nggak ada. Ibu Bapak ada melihat apa di layar yang saya tampilkan? Ada Huruf asani. ada, asaninya ada, Pak Guru. Di mana? Ada Di mana adanya? Yang nomor 2-nya. Ini bandar 1 tadi. Centang yang kedua tuh. Centang yang kedua. Ada contreng. Contreng awalan. Oh, saniyah ya bawahnya ya, weh. Baik. Asani. Torifu zaman. Zorob zaman. Makna hina. Manahu. Zorob zaman, Pak Guru. Terus. Hina tadkhala ala fi'il madin. Oke, baik. Jadi Pak, ya, menurut orang Arab yang punya bahasa, ada beda dengan yang Pak Chandra pahami. Lama itu gandengannya pertama fi'il mudhari, yang kedua gandengannya fi'il madin. Jadi bukan gandengannya harap seperti yang Pak Chandra tadi ingat. Betul. Coba kita lihat ya. Setelah kata tersebut di dalam bacaan kita, ya, setelah kata tersebut di dalam bacaan kita, ada ungkapan apa di situ? Nasakotin. Setelahnya ada fihi. Fihi itu dia itu bukan fi'il mudhari, dia itu bukan fi'il madin. Dengan demikian, kata sebelumnya tidak dibaca lama. 5. Jadi 5 yang lain bagaimana? 5, Pak Guru. Gitu ya. Jadi bukan bacanya Jadi dibaca 5 ya. Tapi 5 fihi. Ya, 5 fihi. Pak dipraktikkan Pak Chandra. Ya. 5 fihi. Min masakotin wa ta'abin. Iya, baik. Berikutnya silakan. Man ba'da Chandra. Pada saya. Pak Ketua kelas, boleh coba? Ya ini saya mau kasih. Bada Saidah Tiana Tafaduli. Iya. Syukran jazilan ya ahihi. Oke. Saya coba nomor 2. Al-maridu au al-jurju allazi yaghshi yazadat tahu au takhuru shifaihi bi isti'malil ma'u. Ya. Sekali lagi, Bu. Kelas Pak Guru. Bisa sekali lagi. Okay. Al-ardu. Oh, sorry. Al-mardu. Au al-jurju yaghshi
zayadatahu au au ta'akhuru shifaihi bisti'malil ma'u. Iya, baik. Ada dua yang bisa kita coba tingkatkan. Kita cari ya. Yang pertama coba. Nih. Apa, Bu, bacanya? Bi isti'malil ma'i. Iya. Setelah bi itu harfu apa? Huruf apa? Harfu jar. Setelah bi huruf apa? Setelah bi huruf alif. Iya. Alif itu ada bunyinya enggak? Oh ya, ada bunyinya, Pak Guru. Kalau dia berbunyi bukan alif namanya, Bu. Ya. Alif itu ya, ilmunya adalah ilmu ibu lama ini tentunya. Alif itu tidak pernah berbunyi dan dia terletak setelah fathah. Oh, oke. Itu ya ilmunya ya. Alif itu tak berbunyi dan terletak setelah fathah. Oke. Nah, coba. Apakah dia terletak setelah fathah? Tidak. Berarti Tidak, coba cari nama lainnya yang Ibu mungkin ingat. Kalau huruf bentuknya seperti itu, tapi dia bukan alif, kira-kira namanya apa? Kalau tidak ada ide, kita undang teman-teman yang lain untuk berbagi. Apa, Bu, namanya? Kalau dibilang lam, dia nggak ada bawahnya, Pak Guru. Iya. Berarti apa idenya? Ada nggak? Kurang tahu ya. Oke, baik. Ibu, Bapak yang lain itu namanya apa? Hamzah. Wasol. Namanya Hamzah. Oke, gitu ya. Itu namanya Hamzah. Hamzah itu serupa dengan alif. Si alif itu tidak pernah berbunyi dan dia terletak setelah fathah. Sehingga alif itu penanda panjang. Nah, sekarang itu namanya Hamzah. Ya. Hamzah di situ, Hamzah wasol apa Hamzah koto? Hamzah wasol. Oke. Jika itu Hamzah wasol, maka bagaimana cara membacanya? Disukunkan. Jadinya bagaimana? Jadinya jadinya tidak dibaca ya Pak Ustaz, Pak Guru ya? Ya, kalau begitu bagaimana jadinya? Bisti'mali. Iya, oke, bagus. Lanjutkan. Pada Dulu Bu Triana belum tuntas, mohon maaf. Maksud saya lanjutkan bacanya. Bisti'mali. Bisti'malil ma'i. Iya, bagus ya. Itu ya yang pertama, Ken. Bagian yang kedua coba Ibu ini ya, tidak usah buru-buru ya, tidak usah buru-buru baca. Ibu resapi, Ibu hayati terlebih dahulu. Kenapa bisa lama-lama? Ibu menghayatinya karena tidak ada Zainuddin. Hayati dan Zainuddin. Kisah tenggelamnya kapal Panderwick. Oke. Ibu melihat ada berapa roh di situ? Di baris pertama ada 1 roh, baris kedua ada 1 roh. Oke, bagus. Jadi ada 2 roh. Dari dua roh tersebut, mana yang lebih berhak dibaca kasroh? Yang kedua, karena ada ya. Oke, bagus. Jadi kalau yang kedua itu kasroh, supaya tidak berantem, maka yang pertama itu dimatikan. Jangan, kasihan atuh Bu. Tadi saya bilang jangan ini karena nggak ada Zainuddin. Kapalnya tidak tenggelam, jangan dimatikan atuh Bu. Oke. Gimana? Supaya tidak berantem,
ro yang bawah itu cocoknya dikasih kasroh, berarti yang atas dikasih fathah. Oke, baik. Jika demikian, maka yang tadi bacanya adalah Mardu. Al-mardu. Al-marodu. Jangan dimatikan. Al-marodu. Al-marodu berarti. Nah. Oke. Al-marodu. 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 Al-jurhu. Iya. Baik. Ada bagian yang lain yang bisa kita diskusikan, tetapi untuk Bu Triana itu supaya tidak dosisnya tidak melampaui, malah nanti bukan jadi sehat, tapi nanti dapat penyakit baru. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Semua yang tadi berkontribusi, insya Allah akan dapat tambahan ilmu lagi ya, bukan tambahan ilmu sebenarnya, tapi tambahan kesempatan mempraktikkan ilmu yang sudah dimiliki. Pak Chandra makin paham bahwa lama itu kalau bergabung dengan fiil gitu ya. Kalau dia bergabung dengan fiil bukan. Bu Wati juga tadi ya, antara al dengan tidak, insya Allah semua akan mendapatkan pengalaman. Pak Andi tadi ya, dasar ya, 5 pokok. Ya, pertama kali yang dipikirkan itu apakah mubtada khobar atau fiil fa'il. Bu Noviah ingat kembali bahwa ternyata ada kana, temannya itu ada namanya Soro, salah satu teman dari kana. Yang sakit seperti Bu Sri Hastuti semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Nur Alam yang tidak punya suara mudah-mudahan segera kembali suaranya karena suara Anda sangat menentukan masa depan Indonesia. Suara rakyat biasa Pilpres, Pak. Suara kita ini kan suara profesor sama saja dengan suara tukang kompresor. Karena itu jangan sia-siakan suara Anda. 2024 kesempatan untuk kita bangkit kembali. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita diberkahi. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Guru. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asykurukum syukran katsiran ala husnil mutaba'ah wal musyarakah wa nalqakum maratan ukhra fi yaumil jumu'ah insyaallah biiznillah wa ila liqa ayyuhas sada wa sayyidat al-kiram. Hadza binni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna. Ustaz, boleh Pak Guru. Ustaz.